Dor, hai guys. Kisah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Pak Hasto Kristianto, sudah memasuki babak baru. Katanya beliau akan membongkar video skandal korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, khususnya keluarga Pak Jokowi. Bahkan katanya video itu akan menjadi bom nuklir bagi Indonesia. Sehingga video atau dokumen-dokumen yang dimiliki Pak Hasto harus dinotariskan di Rusia oleh Bu Kony Bakri. Sekarang pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah benar Pak Hasto mempunyai bukti-bukti dari kasus mega korupsi yang ada di Indonesia? Lalu yang kedua, apakah semudah itu membongkar skandal korupsi yang menyangkut kekuasaan di Republik Indonesia? Sebelum menjawab hal itu, kita akan flashback dulu ke beberapa tersangka korupsi yang juga mengatakan akan membongkar skandal korupsi yang ada di Indonesia. Tapi hasilnya bagaimana? Yuk kita cek satu-satu sebelum kita mengambil kesimpulan nanti di akhir. Yang pertama adalah Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang ditangkap pada tahun 2011 setelah melarikan diri ke Kolombia. Waktu itu beliau ditangkap di Kolombia ya, terkait kasus korupsi Wisma Atlet. Dalam perjalanan kasus itu, Pak Nazarudin mengatakan akan membongkar korupsi yang ada di tubuh Partai Demokrat. Bahkan Pak Nazarudin menyebut Ibas atau Pak Edi Baskoro Yudhoyono, anak dari Pak Presiden ya waktu itu, Pak SBY, terlibat di beberapa kasus korupsi. Bahkan Pak Nazarudin memiliki detail bukti-buktinya yang disimpan di sebuah flash disk. Itu ditampilkan Pak Nazarudin saat diwawancarai dalam pelarian ya. Katanya bukti-bukti semua pejabat yang korup di Indonesia saat itu ada di flash disk milik beliau. Nah, ini flash disk tentang laporan semua mulai bulan Februari sampai kongresnya dari mana, untuk siapa saja, ada breakdown rinciannya dibuat sama EPA. Bahkan bukan hanya di Partai Demokrat, beliau juga mengancam akan membongkar seluruh proyek oleh pemerintah ya saat itu yang bekerja sama dengan para anggota DPR. Misalnya proyek EKTP, proyek Merpati MA60, dan beberapa proyek lain yang totalnya mencapai 11 kasus. Oke, sekarang kita lihat realisasi dari pernyataan Pak Nazarudin itu. Memang di beberapa persidangan beliau sempat mengatakan beberapa nama yang terlibat, misalnya Pak Anas Urbaningrum, Ibu Angelina Sondak, Pak Ibas, dan lain-lain, serta Pak Setia Novanto ya di kasus IKTP. Tapi pernyataan beliau akan membongkar seluruh kasus korupsi di Indonesia ke depan publik jelas saja tidak terlaksana ya. Buktinya nama Pak Ibas sama sekali tidak pernah diperiksa atau dijadikan tersangka oleh KPK. Dan beberapa nama lain yang katanya juga terlibat, termasuk Partai Demokrat yang katanya menerima aliran uang korupsi Wisma Atlet dan Hambalang. Ya, kita nggak bisa tahu apa yang terjadi pada saat itu. Apakah ada deal-deal yang lain, atau Pak Nazarudin takut, atau memang beliau tidak mempunyai buktinya, atau hanya asal bicara untuk menggertak. Jadi yang jelas pada saat itu gertakan dari Pak Nazarudin tidak terbukti. Sosok berikutnya adalah Pak Anas Urbaningrum. Saat beliau mengundurkan diri sebagai anggota Partai Demokrat dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, beliau menyatakan satu pernyataan yang bernada ancaman, yaitu begini: "Saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan kita baca bersama. Tentu untuk kebaikan kita bersama." Pernyataan Pak Anas ini langsung direspon oleh banyak pihak, terutama Partai Demokrat, yang mempersilahkan Pak Anas untuk membongkar aib atau bobrok Partai Demokrat jika memang ada. Dan salah seorang politisi Partai Hanura, Pak Yudi Krisnandi, menyatakan bahwa Pak Anas akan membongkar kasus Senturi yang waktu itu merugikan negara sekitar 6,7 triliun, dan skandal Bank Senturi ini cukup merepotkan penegak hukum ya, karena muter-muter penegak hukum di situ, dan katanya Pak Anas ingin membongkar kasus itu dan beberapa kasus lain yang melibatkan petinggi Partai Demokrat. Tapi bagaimana eksekusinya? Ya sama seperti Pak Nazarudin.
Anas juga tidak bisa memberikan bukti atau tidak membongkar di hadapan publik. Jadi kasusnya ya mereda begitu saja. Sosok berikutnya adalah Pak Susno Duaji. Pada awal tahun 2010, beliau sempat mengungkapkan ada maklar kasus di beberapa institusi negara. Salah satunya adalah Polri dan Kejaksaan. Bahkan beliau menyebutkan nama 3 jenderal di Polri yang menjadi maklar kasus. Selain itu, beliau juga menyebutkan adanya maklar kasus di Direktorat Jenderal Pajak dan juga adanya mafia hukum di beberapa institusi negara. Terlebih di saat beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka pertengahan 2010 dan beliau mengancam akan membongkar kasus Polri yang lebih bobrok dan yang lebih besar ya ketimbang kasus yang menjerat dirinya. Dan juga kasus yang dikatakan bobrok ini atau lebih parah ini melibatkan petinggi Polri, kata Pak Susno. Lalu bagaimana akhir dari pernyataan Pak Susno? Apakah ada yang dibongkar para petinggi Polri? Ya, tidak ada. Dan juga apakah ada yang terbongkar petinggi Kejaksaan atau petinggi Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan? Tidak ada juga. Justru yang menjadi tersangka di Dirjen Pajak adalah Pak Gayus Tambunan yang hanya pegawai golongan 3. Jadi tidak sampai ke atas-atas atau pejabat inti dari Dirjen Pajak ya. Kita juga nggak tahu apa alasannya, tapi nanti di akhir kita akan mencoba menelisik kenapa tidak jadi dibongkar. Sosok berikutnya adalah Pak Setia Novanto. Melalui 2 pengacaranya, beliau mengatakan akan membongkar kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama, oleh Pak Fredrik Yunadi, pengacara Pak Setia Novanto, yang mengatakan akan membongkar kasus yang ada di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi nyatanya tidak pernah terjadi. Lalu yang kedua, Pak Firman Wijaya yang juga selaku kuasa hukum Pak Setia Novanto yang mengatakan akan membongkar pemain di kasus korupsi EKTP. Katanya ada nama besar yang terlibat. Tapi sampai beliau divonis, tidak ada nama besar yang diungkap oleh Pak Setia Novanto. Bahkan dulu orang-orang mengatakan kalau Pak Novanto selalu membawa map dan buku hitam ke dalam baik pemeriksaan di KPK maupun persidangan ya, yang katanya itu berisi orang-orang yang terlibat korupsi di Republik Indonesia. Tapi nyatanya sampai persidangan selesai, sampai beliau divonis, tidak ada yang beliau bongkar kasus korupsinya. Jadi terbukti dari 2 ancaman itu sama sekali tidak ada yang dibongkar ke publik. Sosok selanjutnya adalah Pak Ferdi Sambo. Beliau memang tidak secara langsung mengatakan akan membongkar kasus korupsi yang ada di tubuh Polri, tapi diyakini oleh beberapa pihak kalau beliau sampai dihukum mati pada saat itu, beliau akan membongkar borok yang ada di institusi Polri. Beredar pula informasi yang mengatakan bahwa buku hitam yang selalu dibawa Pak Ferdi Sambo berisi informasi kasus-kasus korupsi yang ada di Polri. Tapi khusus untuk kasus Pak Ferdi Sambo ini tidak bisa kita percaya ya, karena bukan beliau sendiri yang mengatakan akan membongkar. Jadi ini hanya sebagai informasi tambahan saja. Dan yang terakhir dan yang terbaru adalah Pak Hasto Kristianto yang katanya sudah menyiapkan bukti-bukti dan beberapa video untuk membongkar kasus mega korupsi yang ada di Indonesia. Bahkan ini katanya bisa menjadi bom nuklir atau bisa menjadi bom atom ya bagi Republik Indonesia. Oke, sekarang saatnya kita membahas berapa besar kemungkinan Pak Hasto akan mengungkapkan apa yang dikatakan sebagai bukti-bukti korupsi para petinggi di Republik Indonesia. Kita masuk ke beberapa kemungkinan dulu ya. Kemungkinan yang pertama, Pak Hasto memang mempunyai bukti itu, tapi beliau takut kalau keselamatan beliau dan keluarganya terancam. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya, harusnya kalau misalnya udah viral begini dan memang dibuka, Pak Hasto nggak usah terlalu khawatir ya. Sebab kalau udah makin viral suatu kasus, udah pasti netizen atau publik akan semakin mengawal kasus itu
Dan jika memang ada pihak-pihak yang mengancam, pasti akan berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan yang aneh-aneh gitu. Jadi lebih baik kalau memang buktinya ada, selain diberikan ke penegak hukum, kalau Pak Hasto mau jaga-jaga juga boleh diviralkan di media, misalnya di YouTube atau dimanapun gitu. Boleh aja, tapi harus dibongkar ke netizen, biar netizen juga mengawal ini semua. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Pak Hasto memang mempunyai bukti-bukti ini, tapi bukti-bukti ini akan dijadikan alat untuk tawar-menawar. Misalnya di sekeliling Pak Hasto juga ada banyak kasus. Di grup Pak Hasto misalnya atau di kubu Pak Hasto ada banyak kasus. Jadi supaya aman, kita tawar-menawar aja nih dealnya gimana biar sama-sama enak. Nah, kalau hal ini yang terjadi, ini sungguh mencederai rasa keadilan ya bagi masyarakat. Jadi gue berharap kemungkinan yang kedua ini bukan menjadi kemungkinan yang terjadi. Karena logikanya gini, kalau memang buktinya ada, kenapa nggak dibongkar aja langsung? Kenapa pakai dibilang dulu terus nanti tunggu ya, kita akan kumpulkan dulu terus kita notariskan baru segala macam. Ini kan sama aja kayak yang udah-udah nih yang tadi kita udah bahas di awal. Lalu kemungkinan yang ketiga, Pak Hasto tidak mempunyai buktinya dan berkata seperti ini atau membuat heboh seperti ini untuk dua tujuan. Yang pertama, menakut-nakuti para penegak hukum dan para penguasa. Lalu yang kedua adalah untuk menarik simpati dari rakyat atau masyarakat atau publik. Sekarang kita akan membahas intinya apa. Intinya adalah bola panas ada di tangan Pak Hasto dan teman-temannya saat ini. Apapun alasannya nanti, jika memang tidak bisa membuktikan omongan beliau yang katanya akan membongkar, ini akan menjadi satu kerugian besar, baik itu untuk personal Pak Hasto maupun untuk PDI Perjuangan secara keseluruhan ya. Ini akan dicap sebagai sama saja dengan orang-orang yang tadi udah kita bahas di awal, gertak sambel. Jadi akan sangat berpengaruh terhadap karir politik baik PDIP maupun Pak Hasto. Jadi menurut gue memang Pak Hasto udah nggak punya pilihan lain kecuali membongkar ya kalau memang ada. Kalau misalnya nggak dibongkar udah tamat nanti karir Pak Hasto dan PDIP akan semakin turun. Dan kalau misalnya gue boleh berpendapat seberapa besar kemungkinan Pak Hasto akan membongkar, ya menurut gue hanya di bawah 10% ya. Karena kalau memang logikanya membongkar tidak akan selama itu. Ngapain nunggu lama-lama, langsung aja bongkar. Karena udah banyak juga beberapa orang yang menggertak seperti ini dan hasilnya apa? Ya sama aja, nol juga. Jadi gitu aja buat video kali ini. Kalau misalnya kalian punya komentar di bawah dan punya prediksi atau punya tebakan, silahkan kalian ketik di kolom komen. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.